biar pergi segera. Kelak kau rasa sentosa, duduk di situlah. Bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus, turut kehendaknya. Jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan, mana dua atau tiga berhimpun sana, maka aku hadirlah di pertengahannya. Sungguh hati terhibur, duduk di situlah. Bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus, turut kehendaknya. Jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan, aku berikan roh akan tetapkan iman. Tak besar percobaan hingga engkau lemah, adalah kesembuhan, duduk di situlah. Selamat pagi sidang Tuhan pada hari Minggu ini. Hari Minggu dari musim gugur yang ke-8. Goedemorgen, lieve mensen, op deze 8e zondag van de herfst, tanggal 8 November 2020, 8 November 2020. Marilah kita mulai. Laat ons beginnen. Deze dienst openen wij in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jam ibadah ini kami memperalaskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus
peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Sebelum kita datang kepada firman Tuhan, marilah kita berdoa voordat wij tot de schriftlezing komen. Laat ons bidden. Allah Bapa yang di surga, terima kasih pada hari Minggu ini, di mana kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah beserta dengan kami pada usbu yang lalu. Dan juga kami doakan segala saudara kami yang ada di rumah-rumah mengikuti siaran ini melalui YouTube, ibadah online ini. Bersama ya Tuhan akan jemaat-jemaat tersebut yang kami boleh namakan jemaat Tuhan juga. Jemaat Kapelanda IJssel, Krimpena IJssel, Moordrecht dan juga Regio Gemeente Alphen aan de Rijn. Kami doakan dan serahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa selalu adalah saudara-saudara kami, anggota jemaat yang membantu akan kami di dalam pelayanan perkembangan jemaat-Mu. Pun juga ya Tuhan, tim pengambilan yang selalu setia
oleh karena mereka percaya dan terlebih mengiringi juga Tuhan bersama dengan kedua rekan pelayan-pelayan Tuhan yang hadir. Kami doakan mereka yang lain-lainnya tidak hadir oleh karena keperluan atau pekerjaan, pun juga hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan daripada jemaat-jemaat Tuhan di mana saja. Kami doakan saudara-saudara, orang tua-tua kami, pemuda-pemudi, janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu, yang juga bersiap untuk mendengar atau menaruh telinga pada firman yang terindah. Dan terlebih di mana berita Injil juga akan boleh masuk dalam kehidupan kami sebagai sungai yang mengalir dalam hati-hati kami di tiap-tiap rumah tangga, ya Tuhan. Pun juga kami doakan bangsa kami di tanah orang dan di tanah Maluku, di mana mereka juga boleh beribadah pada hari Minggu ini. Dan kami doakan semua orang yang jatuh dalam kesusahan atau kesukaran, atau dalam kesakitan seperti waktunya COVID-19 ini, kiranya Tuhan menjamah akan tubuh, roh dan jiwa mereka, supaya mereka juga merasai akan tangan perlindungan-Mu. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kekal, kami berdoa. Amin. Akan firman Tuhan terdapat dari dalam ini kali daripada Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Onze schriftlezing voor deze 8e zondag van de herfst is te vinden in Matthäus 25 de versen 14 tot met 30 yang berbunyi berikut. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas.
Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Aldus Mattheüs 25, de versen 14 tot en met 30, die als volgt luidt. Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij 5 talent, aan een ander 2 en aan nog een ander 1, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die 5 talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er 5 talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er 2 had gekregen er 2 bij. Degene die 1 talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg een rekenschap. Degene die 5 talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog 5 talent erbij met de woorden: Heer, u hebt mij 5 talent in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 5 talent bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem: Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Ook degene die 2 talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: Heer, u hebt mij 2 talent in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 2 talent bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem: Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Nu kwam ook degene die 1 talent ontvangen had naar hem toe. Hij zei: Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u het terug. Zijn heer antwoordde hem: Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant. Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er 10 heeft. Want wie heeft, zal nog meer krijgen en wel in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Tot zover onze schriftlezing. Sampai begitu jauh adalah bunyi firman Tuhan. Zalig alle mensen die het woord van God wil bewaren in hun harten. Geprezen zij de naam van Jezus Christus.
Berbahagialah segala orang yang mau menyimpan firman Tuhan dalam hatinya dan serta suka peliharakannya. Terpujilah nama Yesus Kristus. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom saudara, pada hari Minggu ini. Shalom brothers and sisters in the Jesus Christus onze Heer. Ini kali biasanya sebenarnya kita mendengarkan surat-suratan daripada Rasul Paulus, tapi ini kali kita sudah pilih itu saja sementara saja dari Injil Matius menurut rooster pembacaan daripada tahun gerejawi. Normaliter zou ik nu 1 Thessalonicenzen 4 zouden voorlezen, maar dit keer gaan we een uitzondering maken voor deze zondag met Matthäus 25, de versen 14 tot en met 30. Een gelijkenis, de gelijkenis van de talenten. Atau perumpamaan tentang talenta. Injil Matius 25 ayat 14 hingga dengan ayatnya yang ke-30. Aldus Matthäus 25 de versen 14 tot en met 30. Ini perumpamaan bukan akan sama seperti perumpamaan dari uang mina di Injil menurut pandangan Lukas 19 ayat 21 sampai dengan 27. Melainkan terlebih akan diceritakan mengenai talenta-talenta yang sebenarnya boleh jadi dilanjutkan daripada Injil Lukas ini, melainkan akan tujuannya sedikit berbeda dan berlainan. Lukas 19 vers 21 vers 27 is de gelijkenis van de ponden. Misschien kan dit een aansluiting zijn van de gelijkenis van de ponden uit Lucas, uit het evangelie van Lucas 19 versen 21 tot met 27. De gelijkenis van de talenten. U had gehoord dat er 3 dienaren zijn. 3 knechten als het ware, die de opdracht van de Heer uitvoeren. 2 die hebben die opdracht uitgevoerd zoals het zou behoren. En de derde die heeft het helaas niet
goed begrepen? Of heeft hij het wel begrepen, maar niet gedaan? Misschien is dat laatste juist hetgene wat van belang is in dit verhaal. Althans, de derde die dan de talent gaat begraven. Apalagi kita melihat akan ketiga pelayan hamba ini, yang dimana ada dua yang berhikmat, berpengetahuan, yang pandai atau memakai akan talenta dengan sebenarnya menurut akan tugas tanggung jawab mereka untuk melakukan bunga daripada 5 talenta dan 2 talenta. Lalu yang ini yang akhirnya 1 talenta, melainkan 1 talenta sebenarnya kalau melihat pada waktu itu, 1 talenta arti 6.000 denari. 1 denari itu gaji daripada salah satu pegawai pada waktu itu. Baca saja Matius 20 ayat 2. Het talent was de grootste munteenheid in de oudheid. Een talent was 6000 dinariën en een dinari was ongeveer het dagloon van een arbeider. Dat kunt u lezen in Mattheüs 20 vers 2. Het gaat dus hier om enorme bedragen. En dat zegt ook iets over het grote vertrouwen van deze Heer in zijn knechten, in zijn dienaren. Maar ook over de grote verantwoordelijkheid van deze dienaren. Apalagi ini harga-harga yang begitu banyak. Kalau kita melihat 1 talenta 6.000 denari, itu paling banyak. Dengan kata lain, itu salah satu tanggung jawab yang luar biasa, yang berat, di mana disampaikan, diserahkan dalam tangan hamba-hamba pelayan-pelayan Tuhan ini. Masing-masing menurut kesanggupannya. En ieder volgens die verantwoordelijkheid en in feite in hun vermogen. En ieder naar zijn bekwaamheid. Maar het staat al vast dat er verschillen komen. Pada sendirinya kan juga ada pembedaan satu dengan lain. Yang 2 hamba atau 2 pelayan ini, mereka sudah melakukan akan tugas tanggung jawab mereka. Dan tambah lagi 5 dan kembali 2. Apa yang kita rasa penting, apalagi pelayan yang ketiga, ia tutup dalam tanah, simpan dalam tanah, dan sembunyikan akan uangnya. Biasanya mengapa simpan dan tutup kuburkan uang kan tidak berhasil kalau dibawakan di bank, bukan di ABN AMRO atau Rabobank atau BCI atau BNI, melainkan kalau dibawa akan rugi, akan tinggal gitu saja. Seperti roti yang disimpan akan jadi bekulakan sing dimakan. Net zoals je dat niet naar de bank brengt. Waarom breng je dat niet naar de bank? Dan krijg je rente overheen en misschien gaat er iets gebeuren, maar hij begraaft het. En het toevertrouwde bedrag wordt verdubbeld door deze eerste 2 knechten, maar die derde, ja helaas, die heeft het niet begrepen. Maar het is ook geld begraven is in die tijd een gebruikelijke manier om iets veilig te stellen voor dieven. Sekarang u pikir kenapa ditanamakan, kenapa ditutup itu 1 denari atau 1 talenta? Mengapa tutup itu 1 talenta? Atau ini 2 pelayan tadi kita bilang denari, sebenarnya talenta. 2 hamba dan 2 pelayan Tuhan ini melakukan akan tanggung jawab mereka dengan 2 talenta yang sebenarnya yang 1 5 tambah 5 10
talenta, yang lain 2 tambah 2, 4. Berarti 10 kali 6.000 denari, yang pelayan yang kedua 4 kali 6.000 denari, 24.000. Lalu yang lain, kalau 5 kali 6.000, 30.000, 2 kali lagi 60.000. Itu banyak sekali. Tapi pelayan yang akhir ini tutup oleh karena takut mungkin jangan akan dipencuri. De derde knecht is er bang voor dat er dieven waarschijnlijk dat zal stelen. Aldus 5 keer plus 5 is 10, 10 keer 6.000. En dan de tweede knecht, 2, nog een keer 2 talenten, dus 4 talenten keer 6.000 is 24.000. Dat is toch heel veel geld toen der tijd. Mereka sudah melakukan tanggung jawab, Tuhan kembali. Sebenarnya kalau kita pikir melihat kepada perumpamaan ini, perumpamaan sebenarnya akan menjelaskan untuk kita cara bagaimana kerajaan Tuhan sebenarnya harus ternyata untuk kehidupan manusia. Kerajaan Tuhan yang melalui Tuhan kita Yesus Kristus akan ternyata. Een gelijkenis is een vergelijking wat vertelt over een vergelijking met het verhaal van het koninkrijk van God. En hoe het eruit zou moeten zien en hoe Yesus ermee is omgegaan en hoe de mensen met elkaar moeten omgaan. En terlebih di mana kita melihat Tuhan yang pulang kembali dari perjalanannya, salah satu orang yang penting kalau ada beberapa talenta itu orang yang kaya sama sekali, melainkan kita mungkin pikiran kita mengenai kekayaan, melainkan ini Tuhan menitik beratkan, mementingkannya bukan saja kekayaan, melainkan daripada pelayannya, hamba-hambanya akan kesetiaan atau menaruh kepercayaan. Ini Tuhan menaruh kepercayaan dalam hamba-hamba pelayan-pelayan ini, melainkan mereka sebenarnya tidak melakukannya apa yang sudah dituntut daripada tuannya. En wanneer de Heer terugkomt, verwacht hij ook dat ze die opdracht hebben uitgevoerd. Nou zijn wij verblind en nou denken wij, dat is heel veel geld. Als je in euro's zou denken, of in dollars, dan zou je zeggen, dat is een heleboel geld. Dat is ook een grote verantwoordelijkheid. Maar bij deze Heer gaat het niet alleen om die rijkdom, of dat je verdubbelt, maar het gaat er ook om hoe je ermee omgaat en hoe trouw en hoe betrouwbaar je bent ten opzichte van de Heer. Dan juga akan menyatakan dan menjelaskan dan menunjukkan kesetiaan kepercayaan daripada pelayan-pelayan Tuhan dalam Tuhan yang tugaskan akan mereka itu. Ook het vertrouwen van de dienaren zelf in hun Heer. En in de beeldvorming is die derde knecht, de derde dienaar, eigenlijk verkeerd bezig. Want hij is natuurlijk bang voor represailles, voor sancties met betrekking tot zijn leven als dienaar. En heeft een beeld en in feite heeft hij aan zichzelf gedacht. En niet hetgene wat eigenlijk van belang is, juist delen. Het is niet alleen dat je het verdubbelt, maar juist dat je dat deelt. Bukan saja untuk tambah saja, bikin double 2 kali, melainkan yang penting sekali, apa yang keluar daripada hatimu, wat heel belangrijk is, wat komt er uit je hart. Hier is juist het belangrijkste. Vertrouwen, trouw of betrouwbaarheid. In feite is deze Heer heel slim bezig. Sebenarnya ini tuannya pintar sekali. Supaya ia melihat bagaimana mereka mengerjakan segala sesuatu, melainkan bukan saja berfokus kepada hasilnya, berapa ribu denari atau berapa talenta, melainkan bagaimana mereka pakai itu talenta juga.
Het is niet zozeer dat de dienaren zich verblinden op het grote bedrag, maar hoe ze zijn omgegaan en hoe slim zij zijn geweest en hoe betrouwbaar zij zijn geweest en hoe zij hun talenten hebben gebruikt. En talenten, hier wordt er gesproken over geld. Di sini akan dibicarakan mengenai uang pikiran kita, melainkan sebenarnya kalau kita boleh rubah ini kata talenta, kita juga mendengar talenta. Tiap-tiap manusia ada talentanya, tiap-tiap manusia ada karunyanya, tiap-tiap manusia ada berkatnya yang dalam hidupnya. Mungkin kita tidak bisa lihat akan berkat-berkat. Kadang-kadang kita juga, jangan kita hidup seperti hambanya pelayannya yang ketiga ini, sudah jua. Kita sih usah bikin apa-apa saja, tunggu saja sampai Tuhan Yesus datang. Melainkan itu bukan pada tempatnya. Wij moeten ook niet zo leven dat wij als deze derde knecht alleen maar wachten en in beeldvorming denken dat God een boeman is en dat wij voor hem bang zijn. En het vreemde is dat wij niet bang hoeven te zijn als die derde knecht. Maar de Heer een barmhartig, juist liefdevolle Heer is. Sebenarnya kita tidak usah takut seperti pelayannya yang ketiga. Melainkan kita tahu bahwa Tuhan murah hati, adalah kemurahan, ada kebaikan. Tuhan ada kesadaran dan kesabaran. Tuhan ada mengasihi akan kita. Memang Tuhan menghukumkan segala orang, melainkan kalau kita tinggal setia, kita tinggal berdekat dengan Tuhan dalam waktu-waktunya yang sekarang, Tuhan tidak tinggalkan akan kita. Pada waktu beta juga hari Minggu yang lalu beta sudah katakan, Tuhan tidak tinggalkan akan kita. De Heer zal ons niet in de steek laten, toch? Ook in deze moeilijke momenten. Daarom moeten wij onze talenten goed gebruiken. Het is een zegen. En hoe gaan wij daarmee om? En hoe kunnen we dat verdubbelen? Door juist te delen met de ander. Natuurlijk zijn de toevertrouwde middelen die de Heer aan deze knechten meegegeven heeft, aan deze dienaren meegegeven, daar heb je het al toevertrouwd, dat ze ook antwoord moeten geven aan het vertrouwen van de Heer in hun zijn, als dienaren, maar als mens ook. Mereka sebenarnya mesti percaya, menaruh kepercayaan dalam Tuhan mereka yang juga sebaliknya menaruh kepercayaan dalam pelayan-pelayan hamba-hambanya. Memang ini pelayan ketiga ada minta maaf. Sebenarnya minta ampun, melainkan sudah terlambat. Sebenarnya ini Tuhan katakan, si pemalas, ahli pemalas. Si bikin apa-apa dengan berkat, dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Eigenlijk wordt er hier gezegd, je bent te lui geweest, je heeft er niks mee gedaan met de zegeningen, met de gaven, met de talenten die je gekregen hebt. En daarom wordt hij gezien als slecht en onnuttig. Het is aan de andere kant wel zielig voor deze derde knecht. Misschien denkt hij dat hij te goede trouw gedaan heeft, maar in feite heeft hij aan zichzelf gedacht. En voor zichzelf gehouden. Dat is nou precies het punt. Als je iets begraaft, dan doe je het dicht. Dan ga je dat niet delen, dan is het voor jezelf. Hier in Nederland wordt er wel eens gezegd dat oma's bijvoorbeeld in hun sokken geld bewaren en onder de plank in het huis dan gaan bewaren. En we weten dat in onze Molukse gemeenschap de ouderen van de eerste generatie ook geld bewaard hebben, maar niet op die manier zoals de Nederlandse oma's hebben gedaan, of grootouders. Maar dat ze juist heel slim zijn omgegaan met wat ze hadden. En met weinig hebben ze veel kunnen bereiken. Apalagi melihat kepada orang tua kita generasi yang pertama, beta selalu ikatkan nats-nats dengan kehidupan kita, orang tua kita dari generasi yang pertama. Tapi bukan itu saja. Tapi orang tua kita juga di tanah asing, melainkan juga di tanah Maluku atau di mana saja. Bagaimana mereka hidup dengan sedikit.
Bagaimana mereka hidup dengan tanaman-tanaman yang ada. Dusun-dusun yang ada, jika mereka tidak pamalas, mereka kerjakan, mereka ada hasil-hasil untuk hidup mereka. En wanneer de mens niet lui is, dan kunnen ze inderdaad bereiken. Kijk maar naar de oma's en de opa's die vroeger zijn omgegaan met weinig middelen, met weinig geld en toch heel veel kunnen bereiken voor de kinderen. Dat niet alleen hier in de vreemde, maar ook op de Molukken. De ouders die, althans voor die Molukkers die vandaar komen, hier leven, die dat ook weten. We hebben met z'n allen toch gemeenschappelijke dingen. Veel meer dan u denkt. Natuurlijk zijn er verschillen. We weten dat er één Heer is. Cuma ada satu Tuhan memang berbeda. Tapi secara konteks, secara situasi. Dari itu bagaimana juga kita melihat bahwa jangan kita membuang akan talenta-talenta. Wat wij hier leren is, we moeten die talenten niet weggooien. De les hier is deze. Hij die de gaven van God op een juiste manier gebruikt en het licht en de genade die hij ontvangen heeft in zijn hart bewaart, zal nog veel meer van de Heer ontvangen. Terwijl van hem die zijn mogelijkheden veronachtzaamt en geen liefde voor de waarheid heeft, ook dat wat hij heeft weggenomen zal worden. En kata lain, sebenarnya pokoknya intinya siapa yang pakai talenta karunia-Nya, berkat-berkat-Nya dari Tuhan, memakaikan dengan jujur dan benar, dengan baik sebaik-baiknya, dan menerimanya akan terangnya dan karunia-Nya dan pengampunan dosanya yang ia terima daripada Tuhan, dan apalagi ia menyimpan itu terang dalam hatinya, apalagi sebanyak-banyaknya akan diterima daripada Tuhan. Dan orang yang tidak menaruh kepercayaan dalam Tuhan dan tidak ada pengasihan untuk kebenaran, ia akan diambil seperti sekasar-kasarnya ayatnya yang ke-30 menyatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. En dit is nou precies het punt. In vers 30 wordt dan gezegd, en die nutteloze dienaar, gooi die eruit in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Wat ermee bedoeld wordt is het volgende. De derde knecht, die onnuttig en onbruikbaar is, heeft het eigenlijk verzaakt. En voor ons is het de taak om het niet te verzaken. Dan tugas tanggung jawab kita, jangan kita menyerah untuk dunia ini, melainkan kita menaruh kepercayaan dalam Tuhan dan kita memakai talenta kita. We leggen ons vertrouwen in de Heer. En wij geloven in zijn liefde. Kita percaya akan kasih-Nya. Supaya jangan kita ikut seperti pelayan yang ketiga ini, atau hamba yang ketiga ini. Zodat wij niet worden als de derde knecht. Itu akibatnya kalau kita tidak ikut Tuhan dengan jujur dan benar. Het zou het gevolg zijn als wij de waarheid niet spreken en het vertrouwen hebben in de Heer. Nu ook, in deze tijd, vertrouwen wij op de Heer. Of je het gelooft of niet. Als wij op een juiste manier omgaan met wat God aan ons geeft, dan komt het wel goed. Kalau kita memakai apa yang Tuhan karuniakan bagi kita, talenta yang kita ada, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Mau dalam kesusahan, kesenangan, selalu menaruh kepercayaan, tinggal setia, tinggal hidup dengan Tuhan dan sesama manusia,
menurut kehendaknya. Leef volgens de wil van de Heer en blijf hem trouw en vertrouw op de Heer dwars door alles heen. En misschien dat dat ons kracht geeft en dat wij juist meer talenten zullen krijgen in ons leven, maar dat we ook die talenten op een juiste manier gebruiken, niet voor onszelf te houden, maar om te delen. Amen. Mari kita mengucap syukur. Lalu sedangkan Allah Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami sudah dengarkan firman-Mu yang kudus. Pun juga kami doakan ketiga jemaat Kapel de IJssel, Krimpen de IJssel dan Moordrecht, pun juga regio jemaat Alphen aan de Rijn. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, supaya kita memakai talenta untuk perkembangan jemaat di dalam dunia ini. Sebagai gereja yang berusaha untuk meneruskan pelayanan perkembangan di dalam jemaat-Mu, kami perlukan akan Roh-Mu yang kudus. Pun juga kami doakan kawan-kawan kerja yang tidak hadir, melainkan kami juga doakan kawan-kawan kerja yang hadir di sini. Sedangkan kami doakan tim pengambilan dan juga memakai talenta mereka untuk kerajaan Tuhan. Meskipun mereka sendiri ada kehidupan tiap-tiap hari di mana mereka juga di dalam hidup mereka ada pergumulan, melainkan Tuhan beserta dengan mereka. Peganglah tangan mereka dalam segala sesuatu, dalam susah atau dalam kesusahan atau apapun, ya Tuhan beserta dan berjalan dengan mereka ya Tuhan. Kami doakan ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bestiur sinode, bestiur klasis, bestiur badan majelis gereja, tim-tim koordinasi, sedangkan kami doakan ya Tuhan akan gereja-Mu di tengah dunia ini. Kami juga doakan akan segala saudara-saudara kami yang di tanah asing ini pun juga di tanah air. Orang tua kami, pemuda-pemudi, janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu, selalu kami doakan akan mereka. Sedangkan kami doakan pemimpin-pemimpin di ladang masyarakat dan perjuangan supaya mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Kami doakan juga ya Tuhan akan soal perumahan di rakyat Kapel de IJssel, di mana selalu ada perkara akan tinggal berjalan, melainkan kami doakan ya Tuhan akan yayasan yang ada berkomunikasi dengan rakyat di Kapel de IJssel ini, melainkan ya Tuhan memperbaiki segala komunikasi supaya mereka juga kerja menurut kehendak-Mu. Sedangkan kami doakan ya Tuhan
akan segala pemimpin-pemimpin, akan dewan-dewan WEC di berbagai-bagai tempat di regio ini, supaya mereka juga berusaha memakai talenta-talenta mereka untuk kebenaran dan juga untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bukan saja manusia yang berkuasa, melainkan Tuhan yang pada akhirnya berkuasa atas segala sesuatu. Ya Tuhan, kami doakan juga segala orang yang sudah dikorbankan oleh karena kesakitan COVID-19 yang ada meninggal dunia. Sedangkan kami doakan akan orang-orang yang sakit oleh karena kesakitan yang lain-lain yang belum ditolong di rumah sakit. Mereka juga perlukan akan kuasa pengasihan-Mu di hidup mereka. Kami doakan pada sendirinya dokter-dokter, tabib-tabib dan suster-suster, bruder-bruder yang ada membantu dalam rumah-rumah sakit, rumah perawatan, rumah orang tua. Pun juga kami doakan tiap-tiap orang yang sakit di tiap-tiap rumah tangga. Ya Tuhan, menjamahkan tubuh kesehatan mereka supaya mereka disembuh. Oleh karena Tuhan Yesus ada tabib yang benar, dan juga Tuhan menciptakan orang-orang dengan talenta-talenta menjadi dokter untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, supaya mereka juga dapat mengenal akan tanda ajaib daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami doakan juga kembali akan bangsa kami di Tanah Maluku, di mana mereka juga mengalami COVID-19, gempa bumi, dan juga ya Tuhan akan segala kesusahan yang mereka alami sebagai saudara-saudara di negeri, di berbagai-bagai negeri atau di berbagai-bagai pulau. Tuhan beserta dengan mereka. Pun juga kami doakan mereka yang berduka cita, terlebih mereka yang merasa akan duka cita, kepahitan dalam hati-hati mereka. Ya Tuhan, menjamahkan hati-hati mereka supaya mereka terhibur juga melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami doakan ya Tuhan akan segala persembahan, segala kolekta, apalagi persembahan syukur yang diambil oleh pelayan-pelayan Tuhan. Ya Tuhan juga memberkati akan tiap-tiap rumah tangga. Sedangkan kami doakan semua anak-anak yang bersekolah, anak-anak yang kerja atau saudara-saudara yang kerja pada tempat-tempat pekerjaan di mana mereka perlukan akan tangan berkat-Mu, pun juga orang-orang yang tidak ada kerja, bahwa mereka perlukan akan selalu akan Dikau dalam hidup mereka. Ada banyak hal yang kami mau sampaikan kepadamu. Tuhan mengenalkan kami, beserta dengan kami, kuatkan akan kami, dan juga kami doakan akan tiap-tiap orang yang terlebih sudah bimbang oleh karena mereka hilang kepercayaan mereka dalam waktu-waktu krisis ini. Ya Tuhan, datanglah dengan Roh-Mu yang kudus supaya mereka rasakan tangan pengasihan-Mu. Sedangkan kami doakan ya Tuhan akan tiap-tiap orang yang menderita sengsara oleh karena peperangan, yang berlapar dan berdahaga, yang mengungsi, yang bertelanjang, yang dikorban oleh karena kejahatan atau kekerasan manusia melalui agama yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, juga datanglah menghiburkan akan orang-orang yang dapat mengenal akan kesusahan atau duka cita, orang-orang yang berluka di mana saja di dunia ini, bahwa Tuhan selalu tidak tinggalkan kami walaupun dunia mengalami penderitaan. Ya Tuhan, pulang dengan kami, dengarlah akan doa kami demi nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, nama-Mu dikuduskanlah kiranya, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di dalam surga demikian pun di atas bumi. Berikanlah kami pada hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami seperti kami ini sudah mengampuni kepada orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tot slot mogen wij de zegen uitspreken. Akhirnya kita boleh sampaikan berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan masuk dalam minggu yang baru ini dengan nama Tuhan. Ontvang de zegen des Heren in deze nieuwe week en gaat heen in zijn naam. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest zal altijd met ons zijn, vanaf vandaag tot in lengte van dagen. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Allah yang kudus, selalu beserta kita daripada jam kudus ini terus kekal selama-lamanya. Amin.